Kemudian terkait tentang Gus Fuad Barat tadi, sekarang pihak Habaib kalau kita melihat dalam video-video mereka, Gus Fuad Barat ini merupakan salah satu bidikan mereka. Jadi mungkin karena dianggap bahwa Gus Fuad Barat ini adalah salah satu pemicu terungkapnya kebenaran ini. Sehingga mereka itu tidak terima dan ingin menutup kebenaran ini dengan doktrin-doktrin mereka atau dengan menjatuhkan nama baik Gus Fuad Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam Nusantara. Kali ini saya akan berbicara sedikit tentang Gus Fuad Barat. Jadi belakangan ini dan mungkin sejak awal, Gus Fuad Barat itu merupakan salah satu sosok di negeri ini yang secara terang-terangan dan secara gencar menyatakan atau awalnya mempertanyakan ya status para habaib yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Karena beliau ini, Gus Fuad itu sangat menghargai, sangat menghormati dan sangat mencintai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau juga pernah mengadakan Maulid Simtud Duror karangan habaib. Karena ketika itu banyak orang di negeri ini, bahkan Gus Fuad juga tahunya bahwa habaib adalah keturunan Rasulullah. Semua itu berdasar penuturan orang-orang di negeri ini, juga berdasar dari pengakuan para habaib dari Yaman. Bahkan kalau kita melihat komplek para habaib yang ada di negeri ini, misalnya di Solo, di tempat lain itu kan mereka hidupnya itu juga sekelompok. Jadi jarang mereka para habaib itu berbaur dengan orang yang di luar klan mereka. Makanya sosok mereka atau klan habaib itu kan menjadi sesuatu hal yang berbeda. Dan mungkin salah satu sebabnya orang percaya bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi itu adalah karena cara hidup mereka yang berbeda dengan kebanyakan orang di negeri ini. Terutama soal penampilan, soal pakaian, soal bicara keseharian, dan lain-lain. Bahkan ada istilah kalau habaib itu adalah keturunan Rasulullah yang jalur lurus atau tidak tercampur dengan yang lain. Berbeda dengan Wali Songo yang sudah tercampur dengan orang pribumi Nusantara. Tapi itu adalah pendapat atau pemahaman orang di negeri ini kala itu, sebelum terungkapnya fakta bahwa ternyata habaib tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait tentang Gus Fuad Barat, beliau ini karena saking cintanya kepada Rasulullah, maka beliau juga sangat cinta, sangat menyayangi dan sangat menghargai apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, termasuk juga menghargai para habaib yang ada di negeri ini. Tapi ketika itu kita juga melihat di media sosial maupun di dunia nyata, beberapa oknum habib melakukan hal-hal yang sekiranya tidak pantas dan sekiranya hal itu juga membahayakan keutuhan bangsa ini. Misalnya ada habib yang teriak-teriak di podium dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata jorok, kotor, menghina pemimpin negara, menghina orang pribumi Nusantara, menghina ulama dan kiai, dan lain sebagainya. Namun kala itu juga mungkin orang di negeri ini termasuk Gus Fuad Barat itu juga masih berprasangka baik bahwa itu hanyalah oknum saja. Namun ternyata setelah itu makin lama makin terungkap, makin terkuat. Ternyata tidak hanya oknum, tapi kebanyakan habib memang kelakuannya seperti itu. Kembali lagi soal Gus Fuad Barat. Jadi beliau ini karena saking cintanya, saking menghargai dan menyayangi Rasulullah dan siapapun yang terkait dengan Rasulullah, beliau pun menjalin hubungan atau ada hubungan dengan para habaib yang ada di negeri ini. Itu tentu saja karena terkait bahwa beliau Gus Fuad Barat itu kan mengadakan Maulid Simtud Duror karangan habaib. Secara otomatis habaib pun juga mendatangi Gus Fuad Barat. Sehingga di pesantrennya Gus Fuad Barat sering kedatangan habaib. Jadi mereka itu istilahnya itu nyambung silaturahim atau apa. Tapi intinya yang jelas ketika akan pulang atau ketika mereka datang tidak lupa Gus Fuad juga memberikan bisaroh atau amplop atau uang. Itu tanpa diminta ataupun diminta oleh habaib. Itu sebagai salah satu bentuk kecintaan beliau kepada Rasulullah dan keturunan Rasulullah.
Namun berlanjut kemudian ketika banyak habaib yang dalam ceramahnya maupun dalam kelakuan kesehariannya itu makin melenceng, dan orang di negeri ini masih sedikit sekali yang berani secara terang-terangan mengatakan atau mengkritik habaib, Gus Fuad ini tampil di depan dan videonya juga sempat viral bahwa sebaiknya para habaib berhenti ceramah di Indonesia. Salah satu video yang viral adalah kalimatnya seperti itu. Dan itu pun ternyata memancing atau memicu reaksi dari kalangan habaib. Beberapa waktu kemudian, beberapa orang datang ke pesantren Gus Fuad Pleret mengatasnamakan dari habaib. Intinya mereka itu mau tabayun. Tapi di situ yang terjadi adalah sebuah tekanan dan usaha menyerang Gus Fuad Pleret. Namun hal itu gagal dilakukan. Dari kejadian itulah akhirnya orang pun makin curiga, makin penasaran. Kenapa kalau mereka ini adalah keturunan Rasulullah kok memperlakukan seperti itu kepada Gus Fuad Pleret. Sehingga akhirnya pun terungkap bahwa ternyata habaib itu memang tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu berdasar kajian kitab nasab, berdasar sejarah maupun tes DNA. Namun tentang tes nasab, tes DNA, dan kajian sejarah itu munculnya belakangan setelah rame-rame adanya persekusi yang dilakukan oleh habaib terhadap Gus Fuad Pleret namun gagal. Kemudian setelah kejadian itu, Gus Fuad Pleret juga masih tetap melaksanakan Maulid Simtudur. Jadi mungkin masih ada sedikit prasangka baik kepada mereka. Mungkin masih menganggap bahwa yang melakukan tersebut adalah oknum. Tapi sebagaimana kita lihat, ketika setelah kejadian itu, bukannya habaib itu meminta maaf karena anggotanya telah menyakiti perasaan orang yang sudah memuliakan datuk mereka, tapi tidak demikian. Justru mereka tidak terima dan malah makin gencar menjelek-jelekan Gus Fuad Pleret, baik lewat media maupun lewat cara yang lain. Intinya, dari kejadian-kejadian ini membuat indikasi bahwa mereka ini tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah itu makin kuat saja. Sebelum adanya tesis ilmiah, sebelum adanya tes DNA, dan sebelum ramainya kajian sejarah, orang di negeri ini sebenarnya sudah curiga tentang kelakuan mereka. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi, tapi kok kelakuannya seperti itu. Nah di sini Gus Fuad Pleret sebagai orang NU kultural secara tegas dan berani mempertanyakan siapa sebenarnya habaib yang ada di negeri ini. Bahkan beliau juga tegas menyatakan bahwa habaib itu seharusnya berhenti ceramah di negeri ini karena cuma bikin kacau saja. Dari kejadian itulah baru muncul orang-orang di Nusantara, para kiai ulama bersatu padu, saling bergandengan menyuarakan kebenaran ini secara merata. Dan semua itu tanpa dikomando, tanpa dengan sistem, tapi dengan sendirinya. Muncul dari hati nurani masing-masing. Sehingga sekarang makin lama makin rame, makin banyak rakyat yang tahu dan paham bahwa ternyata habaib itu memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait tentang Gus Fuad Pleret tadi, sekarang pihak habaib kalau kita melihat dalam video-video mereka, Gus Fuad Pleret ini merupakan salah satu bidikan mereka. Jadi mungkin karena dianggap bahwa Gus Fuad Pleret ini adalah salah satu pemicu terungkapnya kebenaran ini. Sehingga mereka itu tidak terima dan ingin menutup kebenaran ini dengan doktrin-doktrin mereka atau dengan menjatuhkan nama baik Gus Fuad Pleret. Namun sayang seribu sayang, banyak rakyat di negeri ini yang sudah makin cerdas, makin paham, sehingga tidak mudah termakan hasutan ataupun fitnahan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi dari Yaman. Dan sekarang juga selain Gus Fuad Pleret muncul kiai-kiai yang lain, misalnya Kiai Nur Ihya, kemudian Kiai Imaduddin, kemudian Profesor Menachem Ali dan lain sebagainya. Mereka itu menyuarakan kebenaran, mereka itu
melakukan hal tersebut itu dalam rangka kecintaan dan kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka ini tidak rela dan tidak ridho jika nama Rasulullah itu kok dicemarkan. Dan yang mencemarkan itu adalah sebuah klan atau suatu klan dari Yaman yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah. Ini kan sama saja mencemarkan nama baik Rasulullah SAW. Sehingga sekarang kalau kita lihat, para habaib juga mungkin kebingungan bagaimana caranya untuk membendung kebenaran ini agar jangan sampai merata di Indonesia. Tapi kelihatannya semua itu sia-sia. Karena sekarang banyak rakyat di negeri ini yang sudah paham, yang sudah tahu, karena adanya penyebaran informasi lewat media sosial yang secara serempak dan merata di negeri ini. Dan yang terakhir, tentang tes DNA. Ini adalah kunci jawabannya. Jadi sekarang itu sudah bukan waktunya lagi kalau membahas tentang kitab nasab. Karena kalau soal kitab nasab, ada yang beranggapan itu sebuah dugaan atau dzonni. Artinya bisa dibantah jika suatu saat muncul atau ditemukan kitab yang dimaksud oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Artinya itu adalah sebuah perdebatan yang bisa dimenangkan oleh pihak manapun, meskipun kemungkinan besar yang menang adalah pihaknya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Makanya sekarang itu tidak usah kita itu terlalu sibuk fokus membahas tentang debat nasab saja. Harusnya sekarang itu kita naik level ke tingkat tes DNA. Sehingga dengan tes DNA ini semua itu tidak bisa dibantah. Kalau mereka para habaib mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, kalau sudah dilakukan tes DNA, itu kan terungkap jelas, terjawab sudah mereka ini keturunan Nabi atau bukan. Itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibohongi. Kalau soal debat nasab itu masih bisa saling bantah-membantah. Lah kalau tes DNA, ini adalah catatan Tuhan yang tidak bisa diingkari. Sehingga sekarang kalau para habaib itu masih ngotot mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, masih ngotot mengaku sebagai cucu Nabi, sekarang itu jangan hanya mengajak debat Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani saja, tapi lakukanlah tes DNA. Nah, setelah melakukan tes DNA, hasilnya itu harusnya dipublikasikan ke umum. Hasilnya seperti apa? Apakah seperti teman-temannya ataukah berbeda? Kalau kita melihat teman-teman mereka, misalnya Najwa Shihab yang sudah tidak menggunakan gelar Habib, itu kan jelas tes DNA-nya sedikit sekali yang mengandung darah atau jalur Arab, sehingga bisa dikatakan mungkin memang kebanyakan seperti itu. Tapi itu tadi, mereka itu hingga saat ini tidak berani melakukan tes DNA, atau mungkin mereka sudah melakukan tes DNA namun hasilnya tidak dipublikasikan ke rakyat di negeri ini. Dan sekarang itu rakyat itu saatnya itu meminta atau menuntut mereka mempertanggungjawabkan pengakuannya sebagai dzurriyyah Nabi agar melakukan tes DNA. Karena ini kan menyangkut nama Rasulullah, menyangkut nama pemimpin umat di negeri ini dan di negeri lain, menyangkut insan mulia yang keindahan dan kehebatan dan keistimewaannya itu tiada tara. Sehingga mereka, para habaib yang sudah berani mengaku sebagai cucu Nabi, harusnya berani juga membuktikan tentang ucapan mereka itu. Caranya bagaimana? Tidak debat nasab, tapi tes DNA.